Tatapan Pangeran Andrew yang dingin dan tak berkedip tertuju lurus ke arah Catherine. Seketika suasana berubah berat, seolah udara di ruangan mengeras. William melihatnya dengan jelas, raut wajahnya menggelap dan tangannya yang tersembunyi di bawah meja bergetar pelan. "Cukup," gumamnya lirih, suaranya nyaris tak stabil. Lalu, sebelum siapapun sempat menghentikannya, ia berdiri. Suara kursinya yang terseret keras di lantai menggema di aula seperti petir. Apa yang dilakukan Pangeran William selanjutnya membuat seluruh anggota kerajaan terdiam. Itu bukan ledakan amarah, itu adalah patah hati. Mentah, terbuka, dan terpampang jelas di wajahnya untuk dilihat semua orang. Tatapan membeku di Windsor. Langit di atas kastil Windsor diselimuti awan gelap. Seolah hujan akan turun, namun sengaja ditahan, membuat suasana semakin menegangkan. Dinding-dinding batu tua memancarkan dingin musim, membawa beban sejarah dari generasi yang pernah berdiri di sana. Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan, sebuah pertemuan keluarga tertutup untuk menghormati masa lalu dan menunjukkan bahwa wangsa Windsor tetap bersatu. Namun di balik senyum rapi dan ketenangan yang dipoles sempurna, sesuatu yang lebih kelam mulai bergejolak. Catherine melangkah keluar dari mobil hitam dengan keanggunan yang sudah dikenal semua orang. Mantel biru, pucatnya berkibar lembut tertiup angin, dan tangan bersarungnya merapikan sehelai rambut yang terlepas. Ia tersenyum, senyum hangat dan tenang yang selalu disukai publik. Namun kali ini, ada kerapuhan tersembunyi di baliknya. Kembalinya, ia ke kehidupan kerajaan setelah berbulan-bulan menghilang bukan sekadar penampilan biasa. Itu adalah ujian sunyi yang menuntut kekuatan lebih dari yang bisa dilihat siapapun. Kamera mungkin tak menangkapnya, tetapi setiap langkah yang ia ambil hari itu terasa berat. William berjalan di sisinya, sikapnya tegap dan wajahnya terkendali. Namun pikirannya gelisah, ia merasakan tekanan momen itu, tatapan dunia, penilaian diam-diam keluarganya, serta kekhawatiran tersembunyi bahwa Catherine mungkin memaksakan diri terlalu cepat. Meski begitu, Catherine bersikeras hadir. Ia ingin menunjukkan keteguhan, bahkan ketika kekuatannya belum sepenuhnya pulih. "Siap!" bisik William saat mereka mendekati halaman. Catherine mengangguk kecil. Selalu, mereka memasuki aula besar tempat keluarga kerajaan telah berkumpul. Udara dipenuhi aroma kayu yang dipoles dan bunga lama. Suara-suara lembut terdengar, salam formal dan tawa sopan yang terasa sedikit dibuat-buat. Setiap gerakan diawasi, setiap kata ditimbang. William merasakan ketegangan itu bahkan sebelum melihat penyebabnya. Di ujung ruangan berdiri Pangeran Andrew, dingin, kaku, dan sulit diabaikan. Ia tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya mengamati, ekspresinya jauh dan nyaris tak terbaca. Namun, keheningan di sekelilingnya terasa tajam, seperti pisau tersembunyi di balik tradisi. Saat Catherine dan William mendekati barisan bangsawan senior, Catherine menundukkan kepala dengan hormat, memberikan senyum lembut kepada masing-masing. Lalu tibalah momen yang mengubah segalanya. Catherine mengangkat pandangan dan bertemu mata Andrew. Hanya beberapa detik, namun seolah waktu membeku. Tatapan itu menusuk, dingin, dan tak bergeming. Bukan tatapan duka, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan rasa meremehkan. Tak ada kehangatan, tak ada kesopanan, hanya pesan tanpa kata yang membuat napas Catherine tertahan sesaat. Senyumnya tidak memudar, tetapi matanya bergetar. Dalam sekejap itu, ia merasakan kembali sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, dinginnya rasa tidak diterima, luka lama karena dinilai secara diam-diam oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Kamera dari kejauhan menangkap posturnya yang anggun dan ekspresinya yang tenang, namun mereka melewatkan hal terpenting, rasa dingin yang menyapu hatinya, nyeri halus di dadanya yang membuat napasnya terasa sempit. William melihat semuanya. Ia memperhatikan jemari Catherine sedikit bergetar saat menyesuaikan tas kecilnya. Tarikan napas halus sebelum ia melangkah lagi. Bagi publik itu bukan apa-apa. Bagi William itu segalanya. Di dalam dirinya, sesuatu terpelintir, campuran amarah dan patah hati.
Ia pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya, bertahun-tahun lalu, di wajah lain. Wajah ibunya, dingin yang sama, kekejaman sunyi yang dibungkus sopan santun kerajaan. Andrew memalingkan pandangan, dan momen itu berakhir. Namun gaungnya tetap tinggal. Upacara berlanjut dalam keheningan. Pidato disampaikan, nyanyian pujian dikumandangkan. Semua dilakukan dengan presisi sempurna. Namun fokus William tak pernah lepas dari Catherine. Ia melihat bagaimana Catherine menjaga sikapnya, tersenyum meski matanya lelah. Ia melihatnya kembali masuk ke irama tugas, irama yang seringkali menuntut diam daripada perasaan. Saat acara akhirnya selesai, keluarga kerajaan melangkah ke halaman terbuka. Cahaya meredup, awan menggantung rendah, hembusan angin menerpa rambut Catherine. Dan William refleks mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Tangannya menyentuh tangan Catherine dan menggenggamnya lebih erat dari biasanya. Catherine menatapnya, sedikit bingung, lalu melihat sorot di mata William, kemarahan yang tertahan, kesedihan mendalam, dan janji yang tak terucap. Ia tidak berkata apa-apa. Dinding istana memiliki terlalu banyak telinga, namun genggaman itu telah mengatakan segalanya. Dalam perjalanan menuju mobil, pikiran Catherine kembali ke momen di aula. Tatapan itu, keheningan itu, perasaan seolah ia melangkah ke bayangan yang tak layak ia terima. Ia mengusirnya perlahan, mengingatkan diri bahwa keteguhan adalah kekuatan, dan diam kadang merupakan jawaban paling lantang. William sebaliknya tidak bisa melupakannya. Di dalam mobil akhirnya ia berbicara, suaranya rendah namun tegas. "Jangan pernah biarkan siapapun menatapmu seperti itu lagi." Catherine menoleh lembut. "Tidak apa-apa, Will. Itu hanya tatapan." Rahang William mengeras. "Bagi aku itu sangat berarti." Mereka terdiam lama. Mobil melaju, meninggalkan gerbang kastil, menyusuri jalan berkelok menuju senja abu-abu pedesaan. Catherine meraih tangan William, jemarinya mengusap punggung tangannya dengan lembut. "Aku baik-baik saja," bisiknya. William menatapnya, matanya gelap oleh emosi. "Kamu seharusnya tidak perlu selalu baik-baik saja." Catherine tersenyum samar, senyum yang menyembunyikan lebih banyak daripada yang diperlihatkan. "Itu bagian dari hidup ini," katanya pelan. "Kita memikulnya, kita tidak menunjukkannya." Namun tatapan William tetap tertuju padanya, penuh cinta dan perlawanan. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya seseorang melakukannya. Hujan akhirnya turun. Lembut mengetuk kaca jendela, meredakan ketegangan yang tersisa. Dan di balik keheningan itu, sebuah janji tumbuh lebih kuat dari tradisi manapun, dan tak akan pernah dipatahkan oleh tatapan sedingin apapun. Catherine memalingkan wajah, berpura-pura sibuk dengan cangkir teh di atas nampan. "Kamu terlalu memikirkannya," katanya pelan. "Orang-orang sering menatap, itu tidak berarti apa-apa. Namun sebenarnya itu berarti." Suaranya bergetar sangat halus, nyaris tak terdengar. Tetapi William menangkapnya. Retakan kecil dalam ketenangan Catherine menembus hatinya. Selama bertahun-tahun William telah belajar mengabaikan bisikan, tajuk berita, dan penilaian. Tapi kali ini berbeda. Ini datang dari dalam tembok yang seharusnya melindungi Catherine. Ia melangkah lebih dekat, nadanya kini lebih lembut. "Kamu tidak seharusnya menghadapi itu di sini," katanya. "Bukan dari keluargaku sendiri." Catherine menatapnya, matanya tenang namun lelah. "Hidup ini tidak selalu ramah," jawabnya. "Kita berdua tahu itu." "Aku bisa menghadapi dunia," ujar William. Suaranya sedikit pecah. "Tapi aku tidak sanggup melihatmu terluka di dalam keluarga ini." Untuk beberapa saat mereka hanya saling memandang. Tanpa kata-kata, hanya beban pengertian di antara mereka. Catherine meletakkan tangan di lengan William dan memberi tekanan kecil yang menenangkan. "Kamu tidak harus bertarung di setiap pertempuran untukku," bisiknya. William tersenyum tipis, namun matanya tetap berawan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya tidak melakukannya." Catherine tidak membantah. Ia hanya menyandarkan kepala ke bahu William. Mereka berdiri dalam diam. Di luar, angin bertiup lebih kencang, menyentuh jendela dengan lembut, membawa suara hujan yang samar. Malam itu, setelah Catherine tertidur, William tak kunjung bisa tidur.
Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kegelapan. Napas Catherine yang teratur menenangkannya, namun bayangan tatapan itu, dingin dan penuh kebencian, tak mau pergi dari pikirannya. Itu lebih dari sekadar tidak sopan. Ada kepahitan di dalamnya, sesuatu yang tak seharusnya ada dalam pandangan keluarga sendiri. Ia bangkit perlahan, berhati-hati agar tidak membangunkannya, lalu berjalan ke lorong. Koridor membentang panjang, diterangi lampu-lampu redup yang memantul di dinding. Langkah kakinya bergema lembut di keheningan istana yang tertidur. Potret-potret di dinding seolah mengawasinya. Raja, ratu, para leluhur, semuanya dengan ekspresi khidmat yang sama. Ia berhenti di depan satu potret ibunya. Mata lukisan Putri Diana menatap dengan campuran keanggunan dan kesedihan yang begitu dikenalnya. William berdiri terpaku, dadanya terasa berat, kenangan datang menyerbu, tawa lembut ibunya, kehangatan, lalu rasa sakit, dingin, dan keterasingan yang perlahan menghancurkan semangatnya. Saat itu ia masih anak-anak. Namun ia ingat betapa tak berdayanya ia, dan janji yang ia buat dalam hati bahwa sejarah tidak akan terulang. Ia melangkah lebih dekat, suaranya nyaris berbisik. Kamu telah melalui begitu banyak, dan kini ia melihatnya lagi. Dingin yang sama, keheningan yang melukai lebih dalam daripada kata-kata. Aula kosong tak memberi jawaban. Hanya dengung lembut bangunan tua yang menyatu dengan malam. Mengucapkan kata-kata itu sedikit meringankan hatinya, meski hanya sesaat. Ia memejamkan mata, memikirkan Catherine. Senyum tenangnya, kekuatan sunyinya, dan caranya menepis kejadian tadi seolah hatinya tak sempat bergetar. Ia selalu melindungi orang lain, bahkan ketika ia sendiri membutuhkan perlindungan. William teringat ucapannya, ini bagian dari hidup. Namun ia tidak bisa menerima itu, dan ia tidak akan. Ia menatap potret itu lagi, suaranya kini lebih tegas. Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi, katanya. Tidak padanya, tidak pernah. Bukan amarah yang mendorong kata-katanya, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Perpaduan cinta dan duka, ingatan seorang anak dan sumpah seorang suami. Dinding yang sama yang pernah menyaksikan penderitaan sunyi ibunya, kini mendengar janjinya untuk memutus siklus itu. Ia berdiri beberapa saat lagi, tenggelam dalam pikiran sebelum akhirnya berbalik. Lorong terasa sedikit lebih hangat, keheningan tak lagi seberat tadi, mungkin karena beban janji yang akhirnya terucap. Ketika ia kembali ke kamar, Catherine bergerak pelan, matanya terbuka setengah. Kamu kemana? Tanyanya lembut, suaranya masih berat oleh kantuk. William tersenyum tipis. Hanya berjalan sebentar. Catherine mengulurkan tangan, dan William menggenggamnya tanpa ragu. Sentuhannya hangat, menambatkannya pada kenyataan. Kamu terlalu banyak berpikir lagi, bisiknya. Mungkin, akunya sambil duduk di sisinya. Aku hanya sedang mengingat. Catherine menatapnya dengan mata lembut, memahami tanpa perlu bertanya. Kembali tidur, katanya pelan. Besok hari baru. Ia mengangguk dan berbaring di sampingnya, membiarkan tangan Catherine bertumpu di dadanya. Badai di luar telah mereda, digantikan ketukan hujan yang lembut di jendela. Dalam gelap, saat tidur akhirnya datang, pikiran William menetap pada satu kebenaran sunyi. Cinta adalah satu-satunya janji yang layak dijaga, bahkan di hadapan keheningan dan tradisi. Sebuah genggaman tangan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Pagi datang dengan tenang di London. Cahaya pucat yang menjanjikan keteduhan, namun menyembunyikan ketegangan di baliknya. Halaman istana berkilau tipis, diselimuti kabut, dan kota di kejauhan mulai bergerak. Bagi kebanyakan orang itu hari biasa. Bagi keluarga kerajaan, itu satu pertunjukan lagi, satu kesempatan lagi untuk tersenyum dan meyakinkan dunia bahwa semuanya baik-baik saja. William dan Catherine bersiap untuk acara amal dalam diam. Dingin hari sebelumnya di Windsor masih membayangi pikiran mereka. Catherine bergerak anggun saat memasang anting. Pantulannya tampak tenang dan terkendali. Namun di balik itu ada kelelahan sunyi, yang bahkan kecantikannya tak mampu sembunyikan. William memperhatikannya dari seberang ruangan. Ia tampak bersinar, namun di sekitar matanya ada letih. Bukan letih tubuh, melainkan jiwa. Letih karena selalu harus menjaga diri di dunia yang menunggu saat ia runtuh.
"Kamu tidak harus pergi," katanya lembut. Catherine tersenyum samar. "Aku harus. Ini penting." Ia ingin membantah, tetapi melihat tekad di wajahnya, kekuatan sunyi yang telah membawanya melewati badai, maka ia mengangguk. "Kalau begitu, kita pergi bersama," katanya sederhana. Perjalanan menuju acara berlangsung tenang. Di luar, para fotografer berjejer di sepanjang jalan. Kamera siap seperti penjaga. Begitu mobil berhenti, kilatan lampu menyala. Catherine melangkah keluar lebih dulu, tersenyum seperti biasa, hangat, anggun, dan seolah tak tersentuh. Dunia melihat sang putri yang mereka cintai. Hanya William yang melihat perempuan lelah di balik senyum itu. Acara amal berlangsung di aula megah yang dipenuhi cahaya dan tawa. Para tamu elegan bercengkerama di bawah kilauan lampu gantung, dan setiap anggota kerajaan diharapkan menjalankan perannya dengan sempurna. Catherine melakukannya tanpa usaha terlihat, menyapa, berjabat tangan, mencondongkan tubuh dengan pesona lembut dan tulus yang membuat setiap orang merasa dihargai. Namun William memperhatikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. Arah pandang Catherine yang dengan sengaja menghindari satu sisi ruangan. Di seberang sana berdiri Pangeran Andrew. Ia berbincang dengan sekelompok kecil tamu, suaranya rendah, tetapi kehadirannya tak mungkin diabaikan. Kenangan hari sebelumnya berkelebat seperti luka yang belum sembuh. William melihat bagaimana Catherine secara naluriah sedikit memutar tubuhnya menjauh. Bagaimana ia tetap tersenyum sopan, namun tak sekalipun membiarkan pandangannya bertemu dengan Andrew. Itu bukan ketakutan, itu martabat, martabat yang tenang, menyakitkan. Tangan William mengepal ringan di sisi tubuhnya. Setiap naluri melindungi dalam dirinya terbangun. Ia berusaha tetap tenang, mengikuti irama kehidupan publik yang telah dihafalnya. Tetapi hatinya menolak untuk diam. Sepanjang sore, ia tetap berada dekat Catherine, mengarahkannya dari satu percakapan ke percakapan lain. Tertawa saat diperlukan, membungkuk ketika diwajibkan. Namun, seiring acara berlanjut, ia melihat Andrew mulai bergerak mendekat. Gerakannya halus, tetapi disengaja. Napas William melambat. Catherine sedang berbincang dengan sekelompok donatur ketika itu terjadi. Sebuah momen kecil dan tampak biasa yang kelak hanya dibicarakan lewat bisik-bisik. Suara Andrew terdengar samar menembus dengung keramaian. Catherine sedikit berbalik dan untuk sepersekian detik mata mereka hampir bertemu. Senyumnya goyah. Tanpa berpikir, William bergerak. Ia melangkah maju, menutup jarak kecil di antara mereka. Tangannya meraih tangan Catherine. Tenang, lembut, penuh kesengajaan. Dengan anggun dan tanpa keributan, ia menuntunnya menjauh dari kelompok itu, menuju sudut aula lain tempat suara-suara mereda. Bagi siapapun yang melihat, itu tak lebih dari gestur penuh kasih seorang suami. Namun bagi mereka yang mengenal keluarga itu, yang terbiasa membaca isyarat halus, maknanya jelas, itu adalah perisai. Sebuah pesan tanpa kata. Ia memilih Catherine. Catherine menatapnya saat ia menuntunnya pergi, tangannya masih berada dalam genggaman William. Sesaat ia tampak terkejut, lalu matanya melembut oleh rasa terima kasih. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil penuh pengertian, senyum yang tak bisa diungkapkan oleh ucapan apapun. "William," bisiknya pelan, nyaris malu oleh keberaniannya yang sunyi. William meremas tangannya sekali, masih tersenyum ke arah kamera. "Tidak apa-apa," gumamnya. "Aku di sini." Sisa acara berlalu seperti mimpi. Lensa media menangkap momen singkat itu, genggaman tangan yang lembut, tatapan di antara mereka, hangat, melindungi, dan sangat manusiawi. Namun di dunia kerajaan yang serba dipoles, momen-momen seperti itu membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar cinta. Menjelang malam, bisik-bisik pun mulai terdengar. "Kau lihat cara dia menggenggam tangannya?" Kelihatannya sangat disengaja. Ada yang berubah di antara mereka dan yang lain. Di balik pintu istana malam itu, udara kembali terasa berat. Aula-aula keemasan yang telah menyaksikan generasi kekuasaan dan penderitaan kini menampung badai sunyi lainnya. William berdiri di hadapan beberapa anggota senior keluarga. Suara mereka terukur, nada mereka tenang namun syarat ketidaksetujuan. Mereka berbicara tentang tata krama, tentang citra, tentang perlunya menghindari perhatian.
Kamu bertindak terlalu emosional, kata salah satu dari mereka lembut. Itu tidak perlu. William mendengarkan dalam diam, wajahnya tetap terkendali. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser terlalu jauh untuk dipengaruhi. Ketika mereka selesai, ia hanya mengangguk. Mungkin benar, katanya singkat. Tapi aku akan melakukannya lagi. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Larut malam, ketika istana telah sunyi dan cahaya bulan mengalir lembut melalui jendela-jendela tinggi, William menemukan Catherine duduk di dekat perapian. Ia sedang membaca, meski pandangannya tampak jauh. Saat menyadari kehadirannya, ia tersenyum samar. Aku dengar, katanya pelan. Mereka tidak senang. William berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka memang tidak pernah. Catherine terkekeh pelan. Suara yang lembut namun lelah. Kamu seharusnya tidak melakukan itu, bisiknya. Aku tidak bisa menahannya, jawab William. Dia terlalu dekat. Catherine menatap api, matanya memantulkan cahaya keemasan. Aku belajar bahwa terkadang jawaban terbaik adalah diam, katanya. William menoleh padanya, suaranya rendah dan pasti. Tidak jika itu melukaimu. Untuk beberapa saat mereka terdiam. Api berderak lembut mengisi keheningan dengan kehangatan. Lalu William kembali meraih tangannya. Tangan yang sama yang ia genggam sore itu dan memegangnya dengan mantap. Kamu adalah kedamaianku, katanya lirih. Saat segalanya terasa bising, mata Catherine melembut. Dan kamu adalah milikku, bisiknya. William tersenyum. Bukan senyum kerajaan untuk dunia, melainkan senyum kecil yang nyata, hanya untuknya. Maka tak ada tatapan penilaian atau aturan yang akan memisahkan kita lagi. Catherine menyandarkan kepala di bahunya, dan untuk sesaat istana tak lagi terasa dingin. Cahaya api melukis wajah mereka dengan warna emas, dan di luar angin menyentuh jendela dengan lembut, hampir seperti helaan napas lega. Dalam keheningan itu, William merasakan sesuatu menjadi jelas, bukan kemarahan, bukan pembangkangan, melainkan kepastian. Sepanjang hidupnya, ia menyeimbangkan tugas dan hati, mahkota dan cinta. Kini ia tahu, terkadang tindakan paling kecil, sebuah tatapan, sebuah genggaman tangan di depan umum, berbicara lebih lantang daripada gelar apapun. Dunia mungkin hanya melihat foto seorang pangeran menggenggam tangan istrinya. Namun, bagi William, itu lebih dari sekadar momen. Itu adalah sumpah, bukan diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan sentuhan. Sumpah yang berkata, dia yang utama. Catherine tertidur perlahan di sisinya. William tetap terjaga lebih lama, mendengarkan irama napasnya, detak tenang dari kedamaian yang berbaring di sampingnya. Dan jauh di dalam Windsor, tempat sejarah dan kesedihan sering berbisik terlalu keras. Cinta yang sunyi, teguh dan tak tergoyahkan akhirnya menjawab beban keheningan itu. Fajar keemasan menyelimuti kastil Windsor dengan rasa berat, seolah udara itu sendiri menyimpan rahasia yang tak terucap. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang permukaan ketenangan keluarga kerajaan. Tatapan dingin yang menusuk Catherine seperti es, dan amarah sunyi yang menyala di hati William. Di mata dunia, yang terlihat hanyalah senyum dan keanggunan. Namun di balik dinding istana, sesuatu yang rapuh mulai retak. Semuanya berawal dari bisikan. Bisikan lembut, melayang, namun beracun, menyusuri koridor seperti kabut tak kasat mata. Para staf kini berbicara lebih pelan. Langkah kaki terdengar berbeda. Percakapan terhenti ketika nama-nama tertentu disebut. Ada tatapan-tatapan singkat penuh makna yang membuat Catherine mengerti tanpa perlu penjelasan. Kabar telah menyebar. Media yang selalu waspada merasakannya lebih dulu. Tajuk berita mulai menyinggung ketegangan istana, hubungan yang merenggang, dan pembangkangan sunyi William. Dunia berspekulasi. Dan meski tak seorang pun di luar gerbang benar-benar tahu apa yang terjadi hari itu, tebakan mereka cukup dekat untuk terasa menyakitkan. Di dalam istana, Catherine merasakan pergeseran itu. Dahulu, istana adalah tempat aman baginya. Ruang di mana ia bergerak dengan keyakinan lembut, tempat tawanya diterima, dan kehangatannya mendekatkan orang-orang. Kini, hari-harinya terasa lebih dingin. Senyum dari beberapa anggota keluarga tampak kaku. Koridor yang dulu ia lalui tanpa pikir, kini membawa hawa tak nyaman. Ia merasa diawasi.
bukan oleh kamera, melainkan oleh mata-mata dari keluarganya sendiri. Saat sarapan, keheningan menjadi terlalu berat. William duduk di seberangnya, berpura-pura membaca ringkasan pagi, meski rahangnya menegang setiap kali ia melihat koran. Mereka akan memelintirnya, kata Catherine pelan, mencoba memecah sunyi. Mereka selalu begitu. William melipat kertas-kertas itu perlahan, gerakannya hati-hati namun syarat ketegangan. Biarkan saja, gumamnya tanpa menatapnya. Mereka tidak tahu kebenarannya. Tapi kebenaran tidak selalu berarti di sini, jawab Catherine lembut. Kamu tahu itu. William menatapnya, matanya tajam namun penuh cinta. Bagiku, itu berarti. Itulah yang paling membuat Catherine takut. Bahwa hati William yang tulus dan teguh bisa menyeretnya ke badai yang tak pantas ia hadapi. Hari-hari berikutnya, beban pembangkangan William mulai terasa. Ayahnya, Raja Charles, menyadari kegelisahan yang tumbuh di antara kedua putranya. Pertemuan pribadi menjadi singkat. Percakapan ayah dan anak berubah sopan, dingin, dan berjarak. Suatu sore, sang raja berkata dengan nada lelah, namun penuh perhatian. William, kamu tidak bisa membiarkan emosi memimpinmu. Mahkota bertahan karena keteguhan, bukan karena reaksi. Jawaban William tenang, namun mantap. Bertahan bukan berarti berpaling ketika orang yang kamu cintai disakiti. Charles menghela napas panjang. Helaan yang memuat pemahaman sekaligus kekecewaan. Kamu memang putra ibumu, katanya akhirnya, sebelum berlalu pergi. Kata-kata itu tinggal lama di benak William. Catherine berusaha meredakan ketegangan yang menyusul. Di malam hari, ia duduk di samping William di ruang kerja. Tempat cahaya perapian melembutkan tepi hari. Ia meletakkan tangannya di atas tangan William, seperti yang selalu ia lakukan saat segalanya terasa berat. William, bisiknya suatu malam, suaranya sedikit bergetar. Kamu harus melepaskannya. Tolong, bukan untuk mereka, untuk kita. William tidak segera menjawab. Pandangannya terpaku pada sebuah foto lama di mejanya. Foto keluarga bertahun-tahun lalu, tawa kebersamaan, ilusi keharmonisan, senyum lembut ibunya membeku dalam waktu. Dirinya yang masih kecil berdiri di sampingnya, penuh cahaya dan harapan. Bagaimana caranya aku melepaskan? Katanya akhirnya. Setiap kali aku melihatmu, aku melihatnya. Aku melihat apa yang ia alami. Dingin yang sama, tatapan yang sama. Suaranya pecah. Aku tidak bisa melihat itu terjadi lagi. Hati Catherine perih. Ia meraih wajah William, menyentuh pipinya dengan lembut. Kamu bukan ayahmu dan aku bukan dia, bisiknya. Tapi jika kita membiarkan kepahitan berakar, kita akan menjadi hal yang sedang kita lawan. William memejamkan mata, bersandar pada sentuhannya. Aku hanya ingin damai, katanya pelan. Aku tahu, jawab Catherine. Tapi damai tidak selalu datang dari melawan. Kadang, ia datang dari melepaskan. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara api yang berderak lembut dan dentang jam besar Windsor yang menandai larutnya malam. Namun bahkan, saat Catherine berbicara tentang damai, dunia di sekitar mereka terus bergeser. Jarak antara kedua saudara kian melebar, bukan oleh kata-kata, melainkan oleh keheningan. Kehadiran Andrew menjadi awan badai yang tak seorang pun berani sebutkan langsung. Dalam acara-acara resmi, William merasakan perubahan udara saat Andrew memasuki ruangan. Percakapan meredup, senyum menegang. Catherine, seperti biasa, tetap sopan namun berjarak. Kamera tak menangkapnya, tetapi bagi mereka yang berada di dalam dinding istana, ketegangan itu mustahil diabaikan. Bahkan sang raja merasakannya. Ia melihat kehangatan menghilang dari jamuan keluarga, tawa yang makin jarang terdengar. Suatu malam dalam pertemuan pribadi, ia berkata, lirih, keluarga ini tidak mampu mengalami perpecahan lagi. William tidak menjawab, ia hanya mengangguk, pikirannya melayang jauh. Larut malam, ketika semua telah terlelap, William kembali menyusuri koridor Windsor yang redup. Langkahnya bergema lembut di lantai batu tua. Ia melewati potret generasi sebelumnya. Raja dan ratu dengan ketenangan agung terukir di wajah mereka. Satu potret menghentikannya. Ibunya. Mata Diana dilukis dengan begitu teliti, seolah mengikutinya.
Penuh cinta, penuh luka. Ia berdiri lama di sana, tangan disaku, hati terasa berat. Dia juga mengalaminya, bisiknya pada keheningan. Bisikan, tatapan, kesepian. Keheningan menjawabnya, dalam dan tak berujung. Saat ia kembali ke kamar, Catherine masih terjaga, membaca di dekat jendela. Ia menatapnya, wajahnya disinari cahaya lampu lembut. "Kamu berjalan-jalan lagi?" katanya dengan senyum tipis. William mengangguk, hanya berpikir tentangnya. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk lagi. Catherine menutup bukunya dan menepuk tempat di sampingnya. "Kemarilah," katanya lembut. William duduk. Untuk beberapa saat, mereka tak berkata apa-apa. Malam di luar begitu hening. Kastil dengan segala kemegahannya terasa lebih kecil. Rumah yang dipenuhi bayang-bayang dan kenangan keemasan. "Apakah kamu pernah berharap kita hanya orang biasa?" tanya Catherine tiba-tiba. William tersenyum samar. "Setiap hari." Catherine tertawa pelan. "Kamu tidak akan bertahan seminggu." "Mungkin tidak," akunya. Lalu, lebih pelan ia menambahkan, "Tapi setidaknya aku tak perlu melihatmu terluka karena semua ini." Catherine menyandarkan kepala di bahunya. "Aku tidak hancur, William," bisiknya. "Aku hanya lelah, tapi aku akan baik-baik saja." William memeluknya, seolah dengan kemauan semata ia bisa melindunginya dari setiap tatapan kejam. Setiap penilaian berbisik dalam momen sunyi itu, tak ada yang lain yang penting. Bukan istana, bukan bisikan, bukan tuntutan, hanya mereka. Namun di luar jendela, angin menyapu halaman kastil, membawa gema perubahan. Perubahan yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan sebuah keluarga. Dan saat api meredup, William kembali membuat janji dalam diam. Apapun badai yang datang, Catherine tak akan pernah menghadapinya sendirian. Surat yang tak pernah ia kirim. Malam begitu sunyi, hanya suara angin yang menyentuh jendela Windsor. Semua telah tertidur kecuali William. Ia duduk sendiri di ruang kerjanya, pikiran berat dan gelisah. Jam berdetak pelan, menandai detik-detik yang menolak membiarkannya tidur. Ruangan remang, hanya diterangi satu lampu yang memandikan meja kerjanya dengan cahaya hangat. Kertas-kertas berserakan tak tersentuh berjam-jam. Manset berbentuk mahkota tergeletak di samping gelas kosong. Dunia di luar tenang, tetapi di dalam dirinya badai berkecamuk. Badai yang telah tumbuh selama berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Ia meraih sebuah pena, belum sepenuhnya yakin apa yang sedang ia lakukan. Jemarinya bergetar. Tangannya sedikit bergetar ketika ia menarik selembar perkamen lebih dekat. Kata-kata awalnya datang perlahan, lalu tiba-tiba mengalir deras seolah hatinya tak mampu lagi menahan semuanya. "Catherine tersayang," ia menulis, meski ia tahu perempuan itu tak pernah dimaksudkan untuk membaca surat ini. Ini bukan surat untuk dikirim. Ini adalah pengakuan, cara untuk meluapkan kebenaran yang tak pernah bisa ia ucapkan dengan suara. Ia menulis tentang beratnya tanggung jawab melindunginya di dunia yang melihat Catherine hanya sebagai simbol, bukan sebagai perempuan. Tentang bagaimana setiap kilatan kamera terasa seperti pisau yang mengincar ketenangannya. Tentang bisikan-bisikan di balik pintu istana yang membuat darahnya membeku. "Aku melihat senyummu," tulisnya. "Namun aku juga melihat bagaimana cahaya di matamu meredup ketika ruangan menjadi sunyi. Aku melihat kekuatan yang kau kenakan seperti zirah, dan aku tahu betapa mahal harganya." Pena bergerak semakin cepat, amarah yang selama ini terpendam akhirnya tumpah. Ia menuliskan momen itu, tatapan Andrew yang dingin dan menusuk, dan bagaimana tatapan itu membuka kembali luka-luka lama yang ia kira telah sembuh. Bukan hanya matanya, tulisnya jujur, tetapi semua yang dibawanya. Penghakiman, penghinaan, pengingat bahwa kekejaman tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya menatap. Ia berhenti sejenak. Tangannya kembali gemetar. Dalam pikirannya, ia melihat ibunya, Diana, anggun namun terluka, berdiri sendirian menghadapi celaan yang tak pernah pantas ia terima. Ia hampir bisa mendengar suara ibunya, lembut dan hangat. "Aku tidak bisa menyelamatkannya," bisiknya pada ruangan kosong. Lalu ia menulis lagi. Lebih tergesa, tulisan tangannya tak lagi rapi. "Namun aku bisa melindungimu. Kau tidak akan pernah menjadi Diana yang lain. Kau tidak akan pernah menghadapinya sendirian. Selama aku masih bernapas."
Saat kata terakhir tertulis, William bersandar ke kursinya dalam keheningan. Dadanya naik turun perlahan, tubuhnya terasa lelah, namun hatinya justru lebih ringan. Badai di dalam dirinya akhirnya menemukan suara, meski tak seorang pun akan pernah mendengarnya. Surat itu tergeletak terbuka di meja, emosinya terukir di setiap baris. Ia tak menyadari kelelahan telah menguasainya hingga kepalanya tertunduk dan tidur menyergapnya di tempat ia duduk. Beberapa jam kemudian, cahaya fajar menyusup lembut ke dalam ruangan. Catherine masuk dengan langkah pelan. Ia terbangun dan mendapati sisi tempat tidur kosong. Tanda yang sudah dikenalnya bahwa William kembali tenggelam dalam pikirannya. Ia melihat William tertidur di meja, wajahnya tenang. Hatinya mencair oleh cinta sekaligus kekhawatiran, lalu matanya tertuju pada surat itu. Nama dirinya di bagian atas membuat napasnya tertahan. Dengan hati-hati ia mengambilnya. Kertasnya masih hangat, seolah menyimpan jejak tangan William. Ia ragu, ini jelas sesuatu yang pribadi. Namun ada dorongan dalam hatinya untuk membaca. Matanya mengikuti baris demi baris. Ia membaca ketakutannya, amarahnya, janjinya. Ia melihat rasa sakit yang ia simpan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuknya. Dan ia membaca sumpah itu. Kau tidak akan pernah menjadi Diana yang lain. Air mata menggenang, bukan karena sedih, melainkan karena pemahaman yang begitu dalam. Selama bertahun-tahun, ia melihat William memikul dunia di pundaknya, tak pernah mengeluh, selalu tampak kuat. Surat ini menunjukkan kebenaran. Di balik ketenangan itu ada seorang pria yang terbelah antara tugas dan cinta, antara sejarah dan harapan. Catherine berlutut di sampingnya, tangannya menyentuh tangan William. "Oh, William!" bisiknya, suaranya bergetar. "Kamu tidak harus berjuang sendirian." William bergerak, membuka mata perlahan. Ia melihat Catherine di sana, memegang surat yang tak pernah ia niatkan untuk dibaca. Sekilas ia terkejut, namun saat melihat air mata di matanya, ia mengerti. Catherine mencondongkan tubuh, menyentuhkan keningnya ke kening William. "Aku tahu," bisiknya. "Sekarang aku tahu semuanya." Tak ada kata yang perlu diucapkan. Tangannya menemukan tangan Catherine, dan ia menggenggamnya erat. Surat itu terjepit di antara telapak mereka. Cahaya pagi makin terang, membanjiri ruangan dengan warna keemasan. Udara terasa lebih ringan, seolah keheningan di antara mereka akhirnya pecah. Catherine menatap surat itu sekali lagi dan tersenyum samar. "Ini," katanya lembut, "adalah janji terindah yang pernah kamu buat." Dan ketika dunia di luar mulai terbangun, mereka duduk bersama dalam cahaya pagi. Dua hati yang telah melalui badai, kini menemukan kekuatan bukan dalam kesempurnaan, melainkan dalam kejujuran luka yang dibagi bersama. Matahari senja menggantung rendah di atas Windsor, menyelimuti taman istana dengan cahaya emas. Di luar gerbang, dunia terus bergemuruh. Pers, bisikan, percakapan tanpa akhir tentang mereka. Namun, di dalam taman yang sunyi itu ada kedamaian. Sudah berminggu-minggu berlalu sejak tatapan membeku itu, sejak momen yang mengubah segalanya. Waktu telah melunakkan tepi rasa sakit meski bayangannya masih tinggal. William dan Catherine berjalan berdampingan di jalur taman. Langkah mereka pelan. Udara membawa aroma mawar, mawar favorit Diana, kelopaknya berkilau oleh embun senja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada kamera, tak ada kewajiban. Hanya mereka berdua dan detak jantung yang perlahan kembali tenang. "Aku tak pernah menyangka keheningan bisa terasa sebaik ini," kata Catherine lembut. William menatapnya dengan kasih yang tenang. "Kita sudah lama membutuhkannya." Minggu-minggu terakhir menguji mereka, bukan hanya sebagai bangsawan, tetapi sebagai suami dan istri. Namun di antara mawar, beban terasa lebih ringan. Mereka duduk di bangku batu tua, keheningan terasa nyaman. "Dulu aku pikir cinta berarti selalu kuat," Catherine berkata pelan. "Sekarang aku tahu, cinta adalah berdiri di tengah badai dan tetap memilih kelembutan." William terdiam. "Aku tidak lembut," katanya akhirnya. "Aku marah. Aku pikir melindungimu berarti melawan." Ia menunduk. "Tapi yang kamu butuhkan bukan amarah.
Kamu butuh damai. Catherine menggenggam tangannya. Kamu sudah memberiku damai dengan hadir. Ia tersenyum, senyum yang lahir dari cinta, bukan kewajiban. Kalau begitu aku tak akan pernah meninggalkanmu. Bukan sebagai pangeran, hanya sebagai aku. Saat matahari tenggelam, mereka berjalan lagi. Tangan saling menggenggam. Ketika melewati Mawardiana, mereka berhenti. Dia mencintai ini, bisik William. Dia pasti bangga, jawab Catherine. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena caramu mencintai. William menatapnya, hatinya penuh. Kamu yang mengajarkanku itu, katanya. Lampu istana menyala di belakang mereka. Hari berakhir, namun sesuatu di dalam mereka mulai sembuh. Di ujung jalan, William berhenti dan berkata dengan suara pasti, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Bukan dengan amarah, bukan dengan tembok, tetapi dengan kita, dengan ini. Dan Catherine tahu, untuk pertama kalinya setelah lama, itu sudah cukup.